sebelum dia berbunga, sebelum dia berbuah, minimal harus kita sudah pasang ini. Hai, jumpa lagi bersama saya Wika. Ibu bapak petani yang terhormat, pada video kita kali ini saya berada di lahan pertanaman tanaman hortikultura, yaitu cabai. Ini cabai rawit ini, cabai rawit. Ini varietasnya adalah varietas cempaka dan baru berusia 35 hari setelah tanam, 35 HST. Ini dilakukan yang namanya meminimalisir penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Jadi penggunaannya itu sangat minimal, sangat-sangat sedikit. Karena ini baru sekali diaplikasikan pupuk untuk vegetatifnya. Tetapi pupuknya itu sudah lengkap, sangat lengkap, dan dosisnya pun itu sangat-sangat sedikit. Karena perlakuannya sebelum dan setelah pengaplikasian pupuk itu yang terpenting. Ya, jadi sebelum dilakukan yang namanya pengaplikasian pupuk, ini dikocor dengan PGPR, Plant Growth Promoting Rhizobacteria, atau yang lebih kita kenal dengan nama PGPR, atau kalau bahasa Indonesianya bakteri-bakteri pemacu pertumbuhan tanaman. Itu ibu bapak petani yang terhormat. Jadi sebelum dilakukan pupuk NPK lengkap di situ, karena ada mengandung unsur hara makrosekunder. Makrosekunder yang saya maksud di sini itu adalah C, A, M, G, dan S, dan ada unsur mikro yaitu Zn sama boron. Itu sudah diaplikasikan lengkap di sini. Selain tentunya NPK. Selain tentunya NPK, ibu bapak petani yang terhormat. Pertumbuhannya pun itu nggak kalah. Kalau ukuran 35 hari setelah tanam seperti ini, itu nggak mengecewakan lah. Jadi ini sangat minimal penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia. Karena yang diwaspadai di sini itu adalah kutu-kutuan saja. Yang kita waspadai itu kutu-kutuan saja pada saat pertanamannya sudah mulai tumbuh seperti ini. Karena perlakuan untuk antisipasi penyakit, terutama jamur dan bakteri, itu sudah dilakukan sebelum penanaman. Yaitu dengan menggunakan untuk jamurnya itu disiram di masing-masing polybag ini, itu di masing-masing polybag itu disiram, disiram menggunakan trichoderma untuk jamur. Jadi di polybag ini untuk mengantisipasi kalau di media tumbuh, yaitu tanah di polybag ini atau media tumbuh dari tanaman cabai ini, itu sudah ada yang namanya benih-benih jamur fusarium atau Rhizoctonia solani atau Pythium dan lain sebagainya. Pokoknya yang jahat, pokoknya jamur-jamur jahat itu. Nah, diantisipasi dengan pengocoran atau aplikasi trichoderma, dan itu sebelum tanam, sebelum ditanam. Dan yang kedua untuk bakterinya itu diaplikasikan yang namanya Paenibacillus polymexa. Jadi yakinlah ibu bapak petani yang terhormat, kalau sudah diaplikasikan itu yakin sudah, karena ada bakteri-bakteri baik di situ. Sehingga penyakit layu bakteri itu akan sulit untuk mengalahkan bakteri Paenibacillus polymexa yang sudah saya sebutkan tadi itu. Sangat sulit untuk mengalahkan itu. Sehingga itu bisa menekan penggunaan pestisida kimia. Dan itu terjadi di pertanaman cabai ini. Memang sih kalau untuk trip dan untuk kutu-kutuan itu sebenarnya yang paling efektif adalah pemanfaatan musuh alami. Harusnya di sini ditanam refugia, karena di sini, di tempat ini, informasi yang saya dapat, refugia sangat sulit bisa didapat, sehingga yang dilakukan untuk mencegah supaya meminimalisir penggunaan pestisida kimia itu adalah menggunakan light trap atau perangkap lampu. Seperti ini. Seperti ini,
Ibu bapak petani yang terhormat, nah ini ya seperti ini perangkap. Ini lampu, sorry, nggak boleh dipegang ini. Nah ini menggunakan solar cell. Jadi pencahayaan sinar matahari, ntar kalau malam dia ini menyala, ya. Jadi lampunya menyala. Nah kalau sudah menyala tentu akan memancing ya serangga-serangga atau PT-PT terutama yang trip, kutu daun dan lain sebagainya untuk hinggap di sini. Untuk hinggap dan akan terperangkap di sini. Itu tujuannya lampu perangkap ini, ibu bapak petani yang terhormat. Karena sekali lagi kita sebenarnya harus memaksimalkan musuh alami, ya. Kita harus memaksimalkan musuh alami. Tetapi karena refugia di sini susah kita bisa dapatkan, ya. Karena lihat saja kita nanam ini di aspal. Ini sudah di aspal ini. Jadi bukan di tanah. Jadi ini di aspal ini. Coba lihat, aspal ini. Aspal ini. No, aspal ibu bapak petani yang terhormat. Jadi benar-benar karena mau bertani, mau bercocok tanam, ya, dan ingin mengaplikasikan untuk meminimalisir penggunaan pestisida kimia atau pupuk kimia, ya, itu dilakukan ini yang seperti ini. Ini pengendalian fisik mekanik yang begini ya, penggunaan lampu trap. Dan karena ini sudah mau memasuki fase generatif, secepatnya sudah dipasangin yang namanya yellow trap. Ya, yellow trap. Seperti ini. Di masing-masing pojok sudah ada. Ini yang paling dekat dengan saya ini. Ya, ini digantung di bawah pohon karena memang untuk tancepinnya itu susah karena ini, aduh, sorry. Ini aspal. Ini kita harus benar-benar sebelum dia berbunga, sebelum dia berbuah, minimal harus kita sudah pasang ini. Ya. Yellow trap ini, perangkap ini, terutama untuk Bactroseira ya, untuk lalat buah. Jadi untuk meminimalisir. Besok kalau sudah berbuah kita akan tambah lagi yellow trap seperti ini. Ya, di situ juga kita pasang di pojok, di tengah juga ada, di sebelah sana juga ada. Jadi dan kita hanya memanfaatkan refugia dari gulma. Seperti bunga-bunga ini kan refugia. Nah, ini juga kalau yang ini kita buktikan ya. Kalau yang ini, nah, nggak ada OPT di sini kan. Nggak ada terbang-terbang. Nah, sekarang karena ini minim penggunaan kimia, kita akan cari musuh alami sekarang ya. Kita akan cari musuh alami. Pasti ada di sini. Pasti ada. Dan ini tanaman ini nggak kalah dengan yang full kimia, nggak kalah. Kita akan cari musuh alami. Pasti kita akan jumpai musuh alami. Ini kumbang bisa di-shot ini. Nah, lihat. Jadi itu musuh alami yang akan memakan kutu daun, dia akan hinggap di bunga refugia tadi. Nah, harus pas deh. Nah, seperti itu ibu bapak petani yang terhormat. Itu yang akan memakan kutu daun. Ya. Jadi ini sejenis kumbang ini. Ya. Saya ingin mengatakan begini. Jangan takut untuk mencoba meminimalisir yang namanya penggunaan pupuk kimia, dan kalau pestisida kimia jangan gunakan. Jangan takut, tetapi pakailah cara fisik mekanik yang sudah saya sebutkan tadi. Memang mahal dia perangkap lampu itu untuk kutu-kutuan itu mahal dia. Karena itu pakai solar cell ya, sangat mahal itu ibu bapak petani yang terhormat. Tetapi daripada kita belikan terus-terus, ini bisa dibuat sebenarnya kalau ibu bapak petani yang terhormat kreatif, bisa dibuat perangkap yang saya maksud tadi itu bisa dibuat, bisa dimodifikasi lah. Nggak harus beli yang mahal yang menggunakan tenaga solar cell, itu nggak harus. Dan itu sangat efektif. Dan kalau saya hitung-hitung, kalau kita beli begini, ini baru terpasang satu, itu efektif. Walaupun memang ada sih yang terkena, tetapi masih di bawah ambang batas ekonomi dan ambang batas pengendalian. Masih di bawah itu. Nggak apa-apa. Ya memang
kudratnya ya hama itu atau PT itu ya memang untuk memakan itu, tetapi musuh alami itu yang akan bekerja, atau cara-cara kita secara alami yang akan bekerja. Itu kuncinya, sehingga ingin saya katakan pertanian organik itu adalah sebuah keniscayaan. Nggak berani saya bilang bisa, tapi saya baru sebatas berani mengatakan sebuah keniscayaan, Ibu Bapak petani yang terhormat. Kalau saya bilang bisa ya nggak berani saya, tapi saya katakan adalah sebuah keniscayaan. Itu adalah sebuah keniscayaan. Makanya akan terjadi itu. Kita akan kembali lagi ke 20, 30, bahkan 40 tahun yang lalu, di mana penggunaan pupuk dan pestisida kimia itu masih dengan dosis-dosis yang sangat rendah. Semoga ini tanaman-tanaman ini bisa menjadi contoh, ya. Ini benar-benar menjadi contoh untuk Ibu Bapak petani yang terhormat, karena memang ini modal semangat untuk melakukan yang namanya minimalisir penggunaan pupuk kimia dan pestisida kimia itu. Hanya bermodalkan semangat, mudah-mudahan itu berhasil. Karena biayanya kalau 1000 polybag itu harusnya 5 juta sudah habis. Harusnya. Karena yang besar kan itu kan di pestisidanya, di pupuknya juga itu lumayan besar loh biayanya. Tapi ini sangat-sangat minim. Ini baru habis 1,3 ya, 1,3 juta. Untuk yang 1000 polybag ini. Itu hanya menghabiskan 1,3 juta. Ya, 1,3 juta. Ya, Ibu Bapak petani yang terhormat, itu saja yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Wika undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.